Oke, siang Pak Fatur. Ya, siang Pak Suki. Gimana kabarnya? Baik, sehat Pak Fatur, sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat nih Pak Suki. Pak Suki juga sehat ya? Alhamdulillah. Lama ya nggak jumpa nih. Iya nih, aduh gimana nih? Gimana nih? Ada yang bisa dibantu nih? Iya nih, pengen ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Ya, Oh, udah lama nggak ngobrol gitu kan. Nah, pengen iya. di kucing nih sama Pak Fatullah nih. Wah, boleh banget nih. Ya, bener nih lama nih kita Eh, nggak ketemu ya. iya. Hmm. Ya, gimana nih? Oke. Apa nih? Apa yang pengen kita obrolin nih? Apa yang pengen kita sharing-sharing nih? Ya, biasa sih masih seputar apa ya aktivitas kesibukan di kerjaan gitu. Hmm. Ya, jadi yang pengen di coaching nih tentang kesibukan pekerjaan ya, padat kali ya. Iya, lumayan. Udah, udah, Jadi udah, udah kelihatan nih dari auranya nih, kayaknya, aduh, kayaknya bagi-bagi ya nih ya waktunya ya. ya Hmm. bisa bisa dibayangin dah apa ya. Saya biasanya pagi kan, kalau pagi gitu pasti ke sekolah gitu kan, ke sekolah. Hmm. Nah, terus ya di sekolah juga kan banyaklah selain ngajar ada tugas-tugas tambahan yang lain gitu kan. Nah, Hmm, terus ya. nanti siang kurang lebih jam 3:30 4 selesai sekolah. Nah, itu saya Hmm. pindah tempat tugas. Saya ada Hmm. tugas lagi itu di kampus ya, di kampus. Jadi kebetulan dikasih kepercayaan tanggung jawab itu sebagai manajer pendidikan di kampus. Jadi ya me, Hmm. apa wakili yayasan lah untuk melakukan pengawasan di kampus gitu kan. Hmm. Ya, dari situ ya kurang lebih CGP, sampai jam CGP juga. 9 jam ya jam 9 jam 9:30 gitu baru pulang. Ya udah, rutinitas begitu gitu kan. Nah, ketambah ya ada aktivitas mungkin ikut di kelas CGP ini, kemudian ya eh, kadang juga dilibatkan di kegiatan apa puskur untuk pengembangan kurikulum, pengembangan modul dan lain sebagainya itu. Ya di satu Hmm. sisi berkah sih, itu berkah juga gitu kan. Tapi Iya, memang kan butuh ekstra tenaga juga, ekstra waktu juga itu ya. betul, betul ya. Jadi harus harus dibagi-bagi ya. Nah, baginya itu 24 jam kan nggak bisa ditambah lagi ya. Iya, betul. Nah, kira-kira apa nih yang pengen kita bisa sharing nih apa nih kira-kira nih? Hmm. Ya pengennya itu gimana ya biar biar semua berjalan tapi nggak terlalu jadi beban gitu loh. Jadi biar bisa menjalani semua itu dengan enjoy, tidak terlalu apa apa ya, ya nggak terlalu terbebani lah gitu ya. Mm-mm. Pengennya kan gitu ya. Mm-mm. Tapi kira-kira apa nih hambatan dan gangguan, ada nggak hambatan atau gangguan gitu dalam dalam menjalankan itu semua itu? Eh, kadang gini apa waktunya itu yang bentrok gitu ya, waktu bentrok. Kadangkala misalkan harusnya jam ngajar gitu kan, harus jam ngajar. Nah, kemudian mungkin ada hal lain yang terkait dengan manajemen sekolah yang harus diselesaikan, atau mungkin Hmm. harusnya ngajar, tahu-tahu ada masalah di kampus yang memang harus butuh penanganan segera, harus Hmm. kemudian ke kampus gitu kan, atau ya gitu gitu kan. Jadi itu kan kadang di satu sisi bikin
mungkin nggak enak juga gitu ya. Ada saatnya kelas harus ditinggalin, kemudian ada saatnya juga kemudian harus izin ke sekolah gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sebenarnya lebih pada apa ya, hal-hal psikologis gitu sih yang ini. Kalau mungkin dari sisi energi mungkin sih masih bisa diusahakan, cuman kadang dari sisi psikologis ngerasa nggak enak, ngerasa apa, nah itu jadi beban juga. Iya. Harusnya amanah itu dilaksanakan dengan totalitas, tapi akhirnya karena banyaknya kegiatan yang lain jadinya nggak enak gitu ya, banyak nggak enaknya gitu. Nah, Mas Uki, kira-kira dengan aktivitas dan tadi kegiatan, kira-kira ada solusinya nggak kira-kira? Solusinya kalau misalkan harus mengurangi, kayaknya itu untuk sampai saat ini sih enggak gitu ya. Artinya saya masih menganggap semua itu penting untuk dipertahankan, semua itu penting untuk dijalani. Jadi barangkali lebih pada bagaimana menciptakan biar misalkanlah sewaktu-waktu kita harus melakukan tugas di luar rutinitas, nah itu tapi kita tidak ngerasa ya artinya kita bisa misal nih tahu-tahu ada saya harus ke kampus tapi pada waktu itu di jam sekolah gitu kan, jam sekolah. Nah, saya pengennya itu ya bisa melakukan, bisa menjalannya, tapi biar ngerasa sama-sama enjoy aja gitu loh. Jadi gimana kira-kira gitu? Nah, kira-kira kalau itu udah istilahnya kira-kira rencana yang tepat apa nih untuk biar semua kegiatan itu bisa dijalankan dengan baik, energi nggak masalah, tapi perasaan juga harus sama enak. Nah, ini kira-kira rencana apa nih yang bisa dilakukan Pak Suki nih untuk bisa mencapai mencapai tujuan dari kegiatan tersebut nih Pak Suki kira-kira nih? Kalau sejauh ini ya saya berpikir bahwa karena saya berprinsip semua harus berjalan gitu ya, semua harus berjalan, maka saya berprinsip gini aja, pokoknya dimanapun, misalkan saat saya di sekolah gitu ya, di sekolah, nah itu ya saya akan benar-benar maksimal melakukan tugas saya di sekolah gitu kan, entah sebagai guru, entah sebagai bidang penjaminan mutu, pokoknya saya akan maksimal di situ gitu kan. Atau mungkin sewaktu misalkan saya di kampus gitu kan, saya juga akan berusaha maksimal melakukan pekerjaan saya yang di kampus atau apa. Nah, jadi mungkin kalau dari sisi waktu ya, dari sisi waktu masih terjadi bentrok, saya lebih pada bagaimana berorientasi pada kinerja, berorientasi pada hasil gitu loh. Jadi misalkan bisa jadi saya waktunya memang ada harus jam di sekolah, tapi karena ada keperluan yang nggak bisa yang sangat penting gitu kan di kampus itu, ya saya tanpa merasa bukan tanpa merasa bersalah ya, tapi dari pihak sekolah lah, mungkin dari pimpinan saya, dari apa itu, ya sudah nggak apa-apa, silakan saja, toh juga Pak Sukiman kerjaannya juga udah beres, sudah ini nggak masalah lah gitu. Nah. Ya. Itu mungkin strategi ya, itu strategi yang Pak Suki bisa lakukan untuk bisa memanage semuanya lebih baik. Nah, kira-kira nih ada prioritas nggak dari kegiatan-kegiatan tersebut kira-kira?
prioritas dalam hal apa? Seperti apa nih Pak Fatul contohnya misalnya? Jadi kegiatan-kegiatan yang Pak Suki lakukan tadi itu kan ya tadi ngerasa gimana. Nah, apakah memang ada prioritas nggak? Adakah prioritas untuk bisa merencanakan program merencanakan kegiatan itu supaya semua bisa terjalankan dengan baik gitu? Sampai sejauh ini gini, misalkan saya mengalokasikan waktu di, walaupun misalkan di kampus itu kan saya memang sudah komit pokoknya sore saya ke kampus gitu kan, tetapi saya mengalokasikan waktu di pagi hari ya, satu hari itu sewaktu-waktu misalkan saya harus melakukan meeting dengan dengan pimpinan sekolah tinggi atau dengan dosen-dosen atau apa itu, nah saya selenggarakan di hari yang sudah saya alokasikan itu, dan di sekolah, nah itu saya coba kosongkan jadwal di hari itu gitu, atau mungkin agak longgarkan jadwal di hari itu gitu. Jadi misalkan ada urusan pagi saya harus ke kampus ya, kalau sebisa mungkin di hari tersebut gitu kan. Nah jadi saya tidak terlalu banyak meninggalkan beban di SMA 1 dari misalkan tugas mengajar atau apa. Nah di satu sisi juga yang di kampus juga bisa tetap jalan. Ya bagus Pak Suki, berarti strateginya udah tepat nih ya untuk bisa menjalankan kegiatan itu bisa maksimal dan tentunya luar biasa sekali ini. Nah, ini ada hal saat, nah ini kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Pak Suki nih untuk bisa menjaga komitmen itu nih, kira-kira nih apa nih, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Suki dalam menjaga komitmen ini nih kira-kira nih? Kalau di sekolah ya, di sekolah itu kan lebih pada mungkin dalam hal yang perizinan atau apa itu kan atasan gitu kan, atasan saya, kepala sekolah, mungkin selevel waka-waka ya, waka. Nah itu sih. Nah sejauh ini sih kepala sekolah ngerti dan memang sudah tahu lah aktivitas saya. Waka-waka apalagi lebih ngerti karena sudah puluhan tahun berbareng gitu kan. Nah, kadang seringkali justru malah selentingan-selentingan yang agak kurang itu muncul di rekan-rekan guru gitu kan. Iya. Kadang itu Pak Sukiman Sibuk. Sering ninggalin sekolah atau apa gitu kan. Nah, itu sih karena itu. Jadi memang ya untuk ya sejauh ini kalau misalkan di level rekan-rekan guru ada yang tanya sih ya saya jawab gitu kan. Tapi kalau nggak tanya kan nggak mungkin juga saya menjelaskan, oh saya sibuk begini gitu kan, enggak gitu kan. Nah itu sih. Sementara kalau di kampus ya lebih pada para pimpinan sekolah tingginya ya, pimpinan sekolah tingginya ya, karena saya lebih pokoknya hal-hal teknis itu silakan diselesaikan di level kampus sekolah tinggi. Nah kalau misalkan ada hal-hal kebijakan yang butuh support dari yayasan atau apa dan perlu di-meetingkan ya nanti silakan diagendakan di hari ini gitu. Jadi support dari pimpinan kampus ya, termasuk izin dari atasan saya di yayasan, ketua yayasan sih berperan juga. Iya Pak Suki, bagus tuh ya, nanti bisa dijadikan sebagai komitmen untuk tanggung jawab, bisa menyelesaikan kegiatan semuanya dengan baik dan bisa berjalan dengan baik dengan tadi sharing-sharing tadi yang sudah kita lakukan, insya Allah berjalan dengan baik dan tentunya tidak merugikan ya, bisa memberikan tindak lanjut yang positif untuk kegiatan-kegiatan itu. Gitu ya Pak Suki ya. Ya. Saya rasa waktunya kayaknya udah ini ya, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita lihat nanti
seperti apa namanya strategi yang tadi Pak Suki lakukan, insya Allah memberikan manfaat nanti ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Pak Fatullah udah jadi teman Sama-sama Pak buat Suki, berbagi nih. sama-sama Pak Suki ya. Ya, insya Allah nanti Luar kita biasa nih. bisa sharing lagi. Jadi lebih kebuka ini. Nah, betul ya. Kita memang perlu ya untuk apa namanya sharing hal-hal yang kita jalankan ya, supaya ada hal-hal baru gitu Iya. ya, atau bisa jadi Ya, kadang gini, rencana yang positif ada ya. hal yang memang sudah kadang gini, ada hal yang memang kadang sudah kita yakini kayaknya tepat ya gitu, tapi karena mungkin itu baru sebatas pemikiran sendiri gitu kan. Nah, dengan misalkan ngobrol, dapat penguatan Betul, dari betul. Pak Fatullah, dari apa ini Iya. kayaknya lebih meyakinkan. Oh ya Betul. berarti perlu ada inilah orang yang harus tepat. memancing ya, gitu. Iya, betul. Baik Pak Suki, cukup ya sesi ini ya. Ya, terima kasih Baik, banyak. terima kasih Pak Fatullah. Ya.